Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeti Algamar. Saya guru biologi SMA Maitreya Wira Palembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktekkan uji kinerja saya di SMA Maitreya Wira Palembang. Berikut video uji kinerja praktik mengajar saya. Selamat menyaksikan. Baik, 各位同学，大家早上好。Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Albertin, ketua kelas, boleh disiapkan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, lalu kita berdoa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 各位朋友，我们一起祷告。祷告开始。恳祈老母大慈大悲，弥勒祖师慈悲，请您降临开社会，让大同世界人间基督早日实现。祷告完毕，谢谢老母慈悲。敬礼，叶丽老师好。大家好，大家请坐。谢谢叶丽老师。 Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, Robert? Sterling, Jody, Livia, Angelika, Eglon, dan Agito. Kemana teman kalian yang 6 itu? Mereka pergi ke IQ. Oke, ya, tes IQ ya. Baik, berarti 6 orang yang tidak masuk hari ini ya. Ya, tidak apa-apa. Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini ya, hari berapa? Rabu tanggal 5 Oktober 2022 langsung. Oh, tanggal 5 Oktober hari Rabu ya, tahun 2022. Baik, hari ini kita ya akan belajar biologi lagi ya dengan materi yang berbeda. Masih tetap materinya asik ya. Kalau belajar biologi itu harus semangat ya karena berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai belajar ya, saya mau ngecek dulu nih semuanya bukunya dibawa atau enggak. Coba dikeluarin bukunya ada atau enggak? Coba dikeluarin dulu, HP-nya boleh dikeluarin. Bukunya diambil, boleh diambil dulu bukunya. Ya, bukunya sudah dikeluarkan semua. Coba dicek dulu kelengkapan bajunya, ya rapi duduknya, ya. Kemudian sisa duduknya juga. Karena kalau misalnya sisa duduk kalian baik, berarti kalian sudah siap menerima pelajaran pada hari ini. Ya. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita yel dulu. Oke, siapa yang mau pimpin yel? Angkat tangan. Wah, Albert lagi. Oke, silakan Albert. Cili. Kalau yel harus semangat ya suaranya ya. 爱的鼓励。加油！马上不上。 谢谢叶丽老师。 Oke ya. Baik, semoga semangat sekali sudah yel-yelnya ya, suaranya sampai lantang keluar gitu ya. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya mau tanya dulu nih, masih ingat nggak atau siapa yang masih ingat pada pertemuan kita belajar tentang Peredaran darah langsung. apa? Sistem peredaran darah. Oke, sistem peredaran darah. Nah, masih ingat lagi kan dalam sistem peredaran darah ya terdapat di situ ada yang namanya kita bahas juga tentang darah. Ada yang tahu fungsi darah itu apa? Angkat tangan. Fungsi darah? Ya, Ildo silakan Fungsi darah berdiri. itu- Berdiri Ildo. Fungsi darah itu salah satunya untuk mengedarkan oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh. Oke. Terus selain itu apa ada lagi? Beberapa segmen itu selain itu
menjaga suhu tubuh ya. Oke, silakan duduk yang ada sebelah kanan. Ada lagi yang bisa tambahkan apalagi fungsi darah? Selain yang lain dong, selain jangan albertus, yang lain. Oke, Mirsa. Selain tadi yang awal dikatakan, maka oksigen itu juga bisa mengangkut zat-zat makanan dari pencernaan. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Jadi benar, fungsi darah disebutkan yang ada benar ya. Jadi mengangkut oksigen, kemudian CO2, karbon dioksida, kemudian juga Wilson mengatakan bahwa darah fungsinya adalah mengangkut zat-zat nutrisi ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau ngomong tentang zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu apa? Sistem pencernaan manusia ya, meliputi definisi, jenis, proses, dan saluran pencernaan pada manusia. Nah, sekarang saya tanya lagi, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ya, ada yang tahu nggak apa sih manfaat kita belajar ini? Untuk apa kita belajar ini? Ada yang coba bisa bantu jawab? Silakan Jasmine. Jadi kalau menurut saya kemampuan kita belajar sistem pencernaan ini maksudnya yaitu supaya kita bisa tahu makanan yang kita makan itu akan melalui proses apa saja di dalam tubuh kita mulai dari mulut hingga pada akhirnya itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Oke, tepuk tangan. Betul ya. Ada lagi yang bisa menambahkan kenapa kita harus belajar pencernaan? Tidak ada. Sudah pas ya. Pas ya. Oke, baik ya. Jadi saya tambahkan lagi ya. Kenapa kita harus belajar pencernaan? Selain kita tahu proses-prosesnya, kita juga tahu bagaimana cara kita menjaga organ pencernaan kita. Ya, karena yang namanya pencernaan kan berhubungan dengan tubuh kita ya kak. Kalau pencernaan kita sehat, ya kita akan bisa melaksanakan aktivitas kita secara maksimal juga tanpa terganggu dengan kondisi kesehatan yang menurun ya akibat pencernaan. Namun sebelumnya coba lihat, saya sudah tayangkan PPT ya tentang sistem pencernaan pada manusia. Saya akan sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita apa pada hari ini, kemudian apa sih yang ingin dicapai. Oke, kompetensi dasar untuk sistem pencernaan manusia ya, materi kita pada hari ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video dan PPT struktur fungsi saluran pencernaan pada manusia, peserta didik mampu mengurutkan saluran pencernaan manusia dari luar ke dalam secara tepat. Setelah mengamati video dan PPT struktur fungsi saluran pencernaan pada manusia, peserta didik mampu mengaitkan, kata kuncinya mengaitkan struktur saluran pencernaan dengan fungsinya secara tepat. Lalu, melalui kajian literatur dan SKPD tentang sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat mempresentasikan ya, pengaruh dan dampak defisiensi zat makanan yang mengandung protein dari tubuh manusia. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita yang ingin dicapai. Selanjutnya, model pembelajaran yang akan saya gunakan pada hari ini adalah problem based learning. Sebelumnya saya sudah share soal ya dalam bentuk pilihan ganda di form. Silakan dicek dulu waktunya sekarang. Baik, sudah dikerjakan semua soalnya? Oke, baik, kalau sudah semua, selanjutnya Rosa akan bagikan kelompok belajar ya dengan jumlah kelompok belajar 6 kelompok. Tolong perhatikan posisinya, mulai dari ujung kelompok 1, kemudian yang di pojok sana kelompok 2, lalu yang di kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir adalah kelompok 6. Saya akan sebutkan namanya, setelah saya sebutkan namanya baru tinggal. Oke, kelompok 1 Felisa, Alexander, Briana, Christine, Arya. Kelompok 2 Jody, Eva, Jonathan Felix, Charleston, Lauren, dan Marco. Kelompok 3 Gracia, Richard, Wilson, Marcelina.
Dino, kelompok 6 Ewaldo, Raven, Stefani, Robert dan Rasen. Silakan pindah. Baik, sudah berada di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 angkat tangan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Yeti Lause akan bagikan lembar kerja ya. Nah, lembar kerja ini nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Baik, saya mulai bagikan sekarang. Lembar kerjanya sudah saya bagikan ya. Sekarang silakan kalian tuangkan ya rumusan masalah berdasarkan gambar yang saya mainkan di sini. Oke, baik, silakan dibuat rumusan masalah berdasarkan gambar yang sudah Lause tayangkan di depan. LKPD Lause berikan satu orang satu set, tapi Lause harap kalian mengerjakannya tetap dalam kondisi berdiskusi. Ya, silakan ngobrol apa yang mau ditulis ya, rumusan masalah yang berhubungan dengan gambar yang ada di depan. Silakan dikerjakan. Baik, pada lembar kerja saya sudah siapkan beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 4-5 pertanyaan. Jika kalian sudah mengerjakan pada bagian yang pertama, silakan kalian lanjutkan mengerjakannya sampai di soal yang terakhir. Saya ingatkan lagi, silakan berdiskusi ya, bukan mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tolong perhatikan video yang akan saya tayangkan di depan ini yang berhubungan dengan pengerjaan LKPD yang telah Lause bagikan kepada kalian. Silakan disimak. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia, mengikuti definisi, jenis, proses, dan saluran pencernaan. Kita mulai dari definisi pencernaan. Pencernaan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap darah dan sisa makanan dibuang dari tubuh. Selanjutnya, perhatikan gambar organ pencernaan penyusun sistem pencernaan pada manusia berikut ini. Kita mulai dari mulut. Pada mulut terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dibantu oleh lidah, kemudian pencernaan kimiawi oleh jari. Di sini terdapat gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, ular, dan lidah. Dari mulut, bolus akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Pada kerongkongan, terjadi gerakan peristaltik mendorong yang mengakibatkan bolus berpindah dari mulut menuju ke lambung. Usus halus memiliki 3 bagian utama, yaitu duodenum atau usus 12 jari, lalu jejunum atau usus sol. Ya baik, LKPD sudah kalian kerjakan ya, diskusi berjalan dengan baik, saling berinteraksi dan kerjasama itu penting dalam proses pembelajaran. Karena semuanya itu dalam proses pembelajaran, ingat, bukan hanya nilai atau angka yang didapat di rapot, tapi juga ada hubungan sosial, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian menjalin komunikasi sehingga bisa mengembangkan atau saling sharing ya pengetahuan satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan presentasi ke depan kelas. Siapa yang mau? Kelompok berapa yang sudah siap? Oke, kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Isinya di depan teman-teman. Halo, hari kami dari kelompok 4, yaitu saya dan Jesslyn akan mewakili untuk mempresentasikan sistem pencernaan pada manusia. Di kelompok ini anggotanya adalah Jesslyn, saya sendiri, Warren, Jessica, Zara, dan Audrey. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan yang telah kami buat tadi. Yang pertama itu ada apa penyebab seseorang bisa terkena penyakit busuk lapar. Dan yang kedua, hal apa yang bisa dilakukan untuk menjaga diri kita agar tidak terkena penyakit busuk lapar. Jawaban dari nomor pertama yaitu busuk
lapar itu disebabkan karena kurangnya protein dan kalori di tubuh kita. Jadi kondisinya itu tambah parah yang kemudian menyebabkan tubuh itu mengalami kelebihan cairan ataupun yang disebut dengan retensi cairan, sehingga membuat perut seperti seolah-olah sedang membengkak. Nah, jadi sebelumnya kan telah dijelaskan oleh Warren. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang soal pertama itu ada fungsi lambung yang berhubungan dengan detoksifikasi bolus hingga terbentuknya jenis. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, bolus itu kan berasal dari makanan yang sudah kita makan, kemudian dia dicerna secara mekanik dari mulut, kemudian dia akan masih dari kelompok kami. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Kelompok yang ingin bertanya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya angkat tangan. Oke, ya dari kelompok berapa ini? Oke, silakan. Rasel, kelompok 6. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah cairan dari asam lambung bisa mengakibatkan lambung menjadi bolong? Apakah cairan asam lambung bisa menyebabkan lambung menjadi bolong? Silakan, terima kasih. Rasel, tangan beberapa pertanyaannya. Apakah asam lambung bisa menyebabkan lambung menjadi bolong? Baiklah, jadi kelompok kami akan menanggapi pertanyaan dari Rachel. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami itu tidak akan bolong. Kenapa? Dikarenakan lambung kita sendiri itu memiliki pelindung dari berbagai organ pencernaan kita kan ada banyak. Bisa dari hati, bisa dari pankreas, selain yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi dengan adanya enzim-enzim dari organ pencernaan tersebut itu bisa melindungi si lambung. Jadi lambung itu bukan dibuat memiliki asam lambung dan bisa menyebabkan kita bolong lambungnya. Tapi itu ada enzim yang melindungi lambung tersebut hingga walaupun asam kloridannya tinggi tapi itu tidak akan mempengaruhi lambung kita sendiri. Jadi tetap aman. Ya, bagus ya. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Bisa langsung saja. Selanjutnya kelompok lagi yang mau presentasi itu kelompok berapa itu? Kelompok 2. Oke, silakan lanjut kelompok 2. Halo teman-teman semuanya, dan saya perkenalkan nama saya Muhammad Felix dari kelompok 2. Jadi saya dan Evangeline di kelompok 2. Nah, penyakit yang diderita pada gambar tersebut adalah busung lapar. Busung lapar sendiri merupakan jenis kondisi malnutrisi yang ditandai dengan kekurangan protein yang parah. Kondisi ini menyebabkan Fungsi lambung yang berhubungan dengan detoksifikasi bolus hingga terbentuknya cime. Kim. Ya, terbentuknya Kim, bukan Cina, tapi Kim. Ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Saya Gracia, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang terjadi pada air saat berada di dalam lambung dan bertemu dengan asam lambung? Oke, apa yang terjadi pada air saat bertemu dengan asam lambung di dalam lambung? Apakah bisa dijawab? Boleh, oke, silakan Albertin mau bantu jawab. Coba didengar dulu kelompok penyaji. Halo, saya Alvin dari kelompok 5 ingin mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu apa yang terjadi jika kita minum air putih terus air putih itu berada dalam lambung kita dan bertemu dengan asam lambung. Nah, hipotesis saya pertama pastinya mereka akan bercampur, dan jika dalam air tersebut terdapat serat-serat atau zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh, maka zat itu bakal diambil dan disalurkan melalui darah ke seluruh tubuh kita, dan air tersebut akan bercampur dengan asam lambung tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan Saya ingin menambahkan tanggapan dari Albert Lim untuk menjawab pertanyaan dari Gracia. Jadi kalau air itu masuk ke dalam lambung dan bertemu dengan asam lambung, maka otomatis pH di dalam secara fisiologis tidak ada otomatis, tapi secara fisiologis benar. Oke, kenapa? Maka secara fisiologis itu pH di dalam lambung itu akan menjadi lebih stabil. Makanya kita disarankan untuk banyak minum air putih. Tujuannya itu supaya pH di dalam tubuh kita itu bisa menjadi lebih stabil. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya dan Richard, perwakilan dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sistem pencernaan manusia. Pertama, identifikasi masalah. Jadi pertama-tama setelah kami melihat gambar itu, kami menanya mengapa anak busung lapar itu perutnya buncit. Kemudian yang kedua, bagaimana mencegah penyakit busung lapar. Oke, setelah
mengidentifikasi masalah itu, kami menjawab yang pertama itu karena kekurangan protein dan kalori yang parah. Kekurangan protein yang parah itu bisa menyebabkan retensi cairan di dalam tubuh, sehingga membuat perut seolah-olah membengkak. Yang kedua, cara agar memenuhi kebutuhan lapar yaitu perbanyak makan sayur dan buah, mengonsumsi makanan yang mengandung pati dan sumber protein, serta rutin menimbang berat badan untuk memantau stres. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok saya ingin bertanya, organ pencernaan bagian manakah yang akan terkena dampak paling parah apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung borak dan formalin? Oke, jadi saya ingin menanggapi pertanyaan dari Darul itu, apa organ tubuh yang paling berbahaya saat Paling rentan mendapatkan dampak negatif ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung borak ataupun formalin. Jadi salah satunya itu dapat merusak fungsi hati dan juga ginjal, bahkan dapat memicu kanker. Oke, tepuk tangan dulu. Dari gambar yang tadi kami lihat, kami telah mengeluarkan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa butuh lapar bisa terjadi, dan yang kedua adalah apa pengobatan yang bisa dilakukan jika kita terdapat butuh lapar. Mengapa butuh lapar bisa terjadi? Karena butuh lapar disebabkan karena kekurangan protein dan kalori yang parah. Dan yang bisa kita lakukan untuk pengobatan adalah melihat kondisi pasien. Jika pasien masih memiliki nafsu makan, maka akan dilakukan rawat jalan. Jika pasien tidak memiliki nafsu makan, maka pasien akan dirawat inap. Jelaskan mengapa sembelit itu tidak dapat diobati di rumah dan harus dibawa ke dokter, dan bagaimana solusinya mengatasi sembelit itu. Apa orang sembelit itu harus penanganannya harus dibawa ke dokter, ya. Jadi untuk sembelit sendiri seharusnya tidak perlu dibawa ke dokter untuk penanganan awal. Ya, untuk antisipasinya mungkin bisa saja kita makan makanan yang bisa memicu defekasi usus besar, sehingga bisa terjadi proses yang namanya defekasi atau rangsangan defekasi. Jadi tidak perlu ke dokter, kecuali kalau sembelitnya itu memang sudah parah sekali, mungkin ya sampai misalnya fesesnya mungkin ada terjadi pendarahan seperti itu, mungkin bisa hal itu bisa ditangani oleh dokter. Tapi kalau hal yang sembelit yang masih sifatnya sederhana, yang masih ringan, cukup pola makannya saja yang jatuh. Mungkin bisa makan sayur-sayuran gitu ya. Yakinnya besoknya pasti keluar ya fesesnya dengan alami gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Kelompok penyaji silakan kembali ke bangku. Kami mendiskusikan mengenai beberapa hipotesis masalah, yaitu yang pertama akan dijelaskan oleh Alexander. Baiklah, setelah kami memperhatikan gambar sebagai bentuk identifikasi masalah dari gambar sebelumnya. Pertanyaan pertama yaitu mengapa anak-anak tersebut terlihat buncit dan kurus sekali? Disebabkan karena kekurangan protein dan kalori yang parah dan terjadi retensi cairan di dalam tubuh sehingga membuat perut seolah-olah membengkak. Bisa terjadi edema atau bengkak terutama di bagian tungkai dan kaki, lalu menjadi massa lesu dan asmara, dermatosis dan infeksi kulit. Baiklah, saya Laurencia Chandranata dari perwakilan kelompok 2. Pertanyaan saya, selain usus halus dan usus besar kan ada yang namanya usus buntu. Nah, apa fungsi dari usus buntu? Lalu mengapa anak-anak kadang tuh harus melakukan operasi usus buntu? Dan mengapa terkadang makanan yang sedang dicerna oleh sistem pencernaan dapat masuk ke dalam usus buntu? Jadi yang pertama tuh apa sih fungsi usus buntu? Jadi jaringan limfatik di usus buntu itu diketahui berfungsi untuk mendorong pertumbuhan beberapa bakteri baik di dalam usus. Nah, lalu mengapa anak-anak tuh sering terjadi usus buntu? Karena adanya penyumbatan yang terjadi di lapisan usus buntu, sehingga bakteri dapat berkembang biak dengan cepat yang akhirnya menyebabkan appendix menjadi meradang. Lanjut dari sini ke sini, yaitu jelaskan keterikatan hubungan tujuan fisiologis antara pencernaan mekanik beserta dan juga pencernaan kimiawi. Nah, selama proses pencernaan mekanik ini, yang mana menggerakkan gigi dan otot lambung memecah makanan sehingga makanan menjadi lebih mudah diserap. Sedangkan dalam proses kimiawi itu sendiri merupakan proses penyerapan nutrisi makanan ke dalam tubuh. Baiklah.
Jelaskan apa yang akan terjadi jika pencernaan makanan baik secara mekanik ataupun kimiawi itu tidak berlangsung secara optimal. Maka yang pertama pastinya pencernaan, jika pencernaan mekanik itu tidak berlangsung secara optimal, pencernaan kimiawi juga akan secara fisiologis terganggu. Alhasil bolus makanan yang tidak dapat dicerna itu tidak akan menjadi kim secara optimal. Hal ini juga membuat penyerapan zat-zat dari kim tersebut menuju tubuhnya itu menjadi tidak maksimal. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rachel dari kelompok 6. Apakah penyakit radang usus bisa menyebabkan kematian? Jawabannya itu tergantung radang ususnya itu separah apa. Sama seperti kebanyakan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka sebagian para penyakit tersebut semakin tinggi kesempatan untuk penderita penyakit tersebut akan mati. Jadi balik lagi kepada seberapa parah penyakit radang usus ini terhadap penderita penyakit ini. Semua kelompok ini sudah maju, sudah melakukan presentasi. Ya, selanjutnya kita akan ambil kesimpulan ya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di LKPD tersebut. Ini coba yang A kita ulangi lagi. Apa ini? Satu orang saja bisa gambar satu orang. Oke, silakan Richard. A mulut, Oke, B berdiri. Oke, coba bisa Richard, boleh? A mulut, B kerongkongan, C lambung, D usus besar, usus halus, F rektum, G anus. G anus dan F rektum G anus. Oke, terima kasih. Saya juga bertanya kepada kalian tadi, apa sih hubungan atau keterkaitan antara pencernaan mekanik dan kimiawi? Bahwa kalau yang namanya pencernaan mekanik tidak terjadi secara sempurna, maka pencernaan kimiawi juga tidak akan terjadi secara sempurna. Akhirnya apa? Akhirnya penyerapan nutrisi oleh tubuh juga tidak optimal. Itu hubungan keterkaitan antara pencernaan mekanik dan kimiawi. Betul ya? Ada yang bisa bantu kesimpulan? Ada yang mau buat kesimpulan? Ada yang mau bisa bantu? Oke, ya Jasmine. Jadi untuk kesimpulannya, bolus yang sudah berasal dari mulut kita itu akan didetoksifikasi di lambung dengan menggunakan klorida atau yang kita kenal dengan HCl. Oke, terima kasih. Saya bantu ambil kesimpulan lagi mengapa bisa tersedak. Kemungkinan yang terjadi adalah bahwa yang bolus sendiri bisa saja dia masuknya ke dalam saluran pernafasan sehingga membuat secara refleks epiglotis mendorong yang namanya si bolus tadi sehingga dia kembali lagi ke arah saluran pernafasan sehingga terjadilah yang namanya kasusnya tersedak, gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah apa yang akan terjadi jika pencernaan mekanik, jika pencernaan baik secara mekanik dan maupun kimiawi tidak berlangsung secara optimal. Tadi sudah terjawab, maka apa yang terjadi adalah pencernaan bahan makanan atau pencernaan nutrisi tidak akan terjadi secara maksimal oleh tubuh. Oke, baik, kelompok penyaji sudah selesai. Untuk semua yang presentasi saya ucapkan terima kasih dan saatnya saya akan memberikan penghargaan. Kalau misalnya dilihat dari teman yang presentasi, siapa dari kalian atau kalian punya pendapat gak siapa yang kelompok yang berhak mendapatkan penghargaan? Siapa yang paling depan? Oke, tapi yang Etilose punya pilihan sendiri. Mohon maaf ya Bapak ya, secara objektif saya memilih kelompok 5 yang menjadi kelompok yang mendapatkan poin terbesar untuk presentasi atau belajar kita pada hari ini. Karena konsep yang dia dapat jawabannya itu pas semua. Saya rasa kalian setuju. Apalagi ketika dia ngomongin hubungan mekanik dengan kimiawi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada, saya informasikan untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Kemudian satu tugas untuk kalian adalah nanti kalian persiapkan satu artikel, masing-masing satu artikel, satu kelompok satu artikel tentang kelainan-kelainan yang berhubungan dengan pencernaan selain tadi yang disebutkan adalah appendix. Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas reaksi dan aktivitas belajar yang aktif. Sampai ketemu pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Ketua kelas.